Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang bisa beribadah dengan Anda pada hari ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan kemurahan ya Tuhan. Kami mengundang Anda untuk dapat hadir dalam ibadah secara onsite pada pukul 8 pagi di rooftop Mall Pamulang Square. Namun, apabila Anda tidak dapat menghadiri ibadah secara onsite, Anda dapat beribadah secara online melalui kanal YouTube kami di Gereja Baptis Pemulihan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 7 malam. Meskipun Anda beribadah secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan turut hadir dan melawat dimanapun Anda berada. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita terus bertumbuh bersama melalui sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10:30 pagi atau setelah ibadah. Tersedia beberapa kelas pengajaran, mulai dari kelas balita atau asuhan hingga kelas dewasa senior. Mari kita hadir untuk dapat lebih mengenal Kristus, saling berbagi, dan menjadi tempat bagi kita untuk saling menguatkan. Sekolah Minggu maju, gereja pasti bertumbuh. Kami juga mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah doa dan penyembah secara onsite setiap hari Rabu pukul 19 atau 7 malam di rooftop Mall Pamulang Square. Saya percaya ketika kita bersepakat dalam doa dan penyembahan, maka Tuhan akan hadir dan menjawab setiap pergumulan kita, sehingga kita mengetahui kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Anda juga dapat memberikan persembahan, perpuluhan, serta komitmen kita kepada Tuhan melalui transfer ke rekening Bank BCA yang tertera di layar Anda. Jika Bapak Ibu Saudara melakukan transfer, jangan lupa untuk mencantumkan nomor perpuluhan, nomor komitmen, maupun persembahan khusus yang ada. Kita percaya bahwa melalui kesetiaan kita dalam mengembalikan persembahan perpuluhan menjadi bukti bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita, melebihi dari apapun juga. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara membutuhkan pelayanan gereja seperti pelayanan doa, pelayanan pemulihan, pelayanan keluarga, pelayanan pelepasan, atau pelayanan lainnya, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp atau scan QR Code yang tertera di layar Anda. Sekian pengumuman gereja minggu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang kembali, selamat beribadah di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Mari saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita akan bersaat teduh sejenak. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat pagi yang cerah yang Tuhan berkati. Untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami mau datang untuk memuji, menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi setiap hati kami. Untuk kami boleh sungguh datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Kami mau serahkan Tuhan saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu setiap ibadah kami. Setiap puji-pujian kami, setiap firman-Mu, kami menyerahkan semuanya dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya, biarlah Tuhan Kau yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa setiap firman Tuhan adalah perkataan Tuhan langsung buat kita? Amin. Mari kita akan belajar dari setiap firman Tuhan, dari setiap tutur katanya Tuhan yang memberikan kita senantiasa kekuatan, memberikan kita pengharapan seperti air yang menyejukkan. Bagikan air yang menyejukkan, kita akan mengatakan bagaikan air sirami tanah gersang. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, jiwaku lembut indah tutur katamu, langit jalanku menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Biarlah setiap firman Tuhan itu sungguh-sungguh bagaikan air yang menyejukkan hati kita. Mari kita akan katakan kembali, bagaikan air sirami tanah gersang ya Tuhan. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, jiwaku lembut indah tutur katamu, langit jalanku menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janji-Mu yang indah, ku berjalan dia untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya.
Kita akan katakan, ku ingin selalu mendengar suaramu Tuhan. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, menatapmu, menemui hatiku, siang dan malam, selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalammu. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam, selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam janjimu yang indah, ku berjalan di dalam janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, sebab janji Tuhan sungguh indah. Janji Tuhan yang memberikan kita pengharapan dan penyertaan kita, supaya sepanjang jalan kehidupan kita, selangkah demi selangkah, biarlah Tuhan yang pimpin dalam hidup kita. Mari kita akan katakan selangkah demi selangkah. Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat tenagaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kau meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan, imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat tenagaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kau meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kau meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kita akan katakan, bila kau di sisiku, kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku,
kesetiaan-Mu besar di dalam buat Tuhan kita, sebab Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Mari kita akan ambil satu teduh sejenak. Mari saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk semakin dalam untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebab Engkaulah Tuhan kekuatan kami, sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk melangkah hari demi hari, Bapa. Sebab hanya bersama-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan, kami mampu dan sanggup melakukan. Kami mampu dan sanggup menjalani hari demi hari, sebab hanya Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang memberikan kami kekuatan. Kami mau datang lebih dalam Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah Kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidup. Bapakku datang.
Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, sungguh kau sebab hanya kau yang mampu, hanya kau yang sanggup. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kekuatan penopang kami. Sebab Kaulah penopang kami Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Besar perkasa, Bapa yang mengasihi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang sanggup, tiada yang mengasihi seperti-Mu, seperti-Mu Tuhan. Hanya Kau Bapa-Ku, hanya Kau Raja-Ku, kami mau sembah. Kami mau sembah Tuhan, kami mau puji, kami mau agungkan nama-Mu, nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau puji, kami mau sembah. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya Tuhan buat kebesaran-Mu Tuhan ya Yesus. Haleluya Tuhan, sebab Kau besar Tuhan. Mari kita akan katakan tak usah kau takut. Tak usah ku takut, sebab Kau
sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari bangkit berdiri dan katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan sama-sama akan naik puji-pujian kita. Kita akan naikkan penyembahan kita. Katakan apa yang saudara alami, katakan apa yang saudara rasakan, biarlah itu menjadi puji-pujian yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau hebat, sebab Kau dahsyat Tuhan. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang besar. Kau hebat Tuhan, Kau yang hebat, Allahku yang besar. Allahku yang berkuasa, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Yesus, sebab Kau besar. Mari kita akan sama-sama kan sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar Tuhan, lebih langit. Sebab Kau besar Tuhan, lebih dari
Sebab sungguh Engkau sungguh Allah kami yang besar. Sungguh Allah kami yang sanggup memampukan kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Dan biarlah Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan pimpin kami Tuhan Yesus, agar kami boleh jalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang membawa setiap persembahan kami, perpuluhan kami, komitmen kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap persembahan kami. Terlebih lagi Tuhan Kau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah ketika kami datang membawa persembahan kami, perpuluhan kami, komitmen kami boleh datang Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur yang sungguh-sungguh tidak terkira, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah setiap yang terkumpul Tuhan Yesus, Tuhan berkati agar boleh sungguh-sungguh dipergunakan untuk pelayanan di tempat ini, membuat nama Tuhan dipermuliakan, dan membuat nama Tuhan semakin tersebar luas, semakin banyak orang percaya dan dimenangkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, hari demi hari. Banyak hal yang tidak bisa kita mengerti. Namun satu hal yang pasti dan harus kita yakini, bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah di balik semuanya itu. Biarlah hati kita boleh terus berpengharapan, terus hanya bernaruh harap hanya pada satu nama, Yesus Kristus yang menjadi jawaban kehidupan kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Biarlah pengharapan kami hanya tetap padamu Tuhan Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
kerjakan bagiku yang tak mungkin semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah itu yang Kau sediakan bagiku dan tak pernah Kau lihat, yang tak pernah bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Katakan dengan iman saudara, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagi. Katakan dengan sekali lagi, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagi kami, dan itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau belajar firman-Mu ini, supaya kami benar-benar mempercayai rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Bila Roh Kudus menjamah kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikannya maupun setiap orang yang mendengarkan, supaya kami meyakini Allah yang baik itu mempunyai rencana yang baik bagi kami, yang menyediakan yang terbaik bagi kami, supaya kami sungguh-sungguh berjalan dengan iman kami mencapai rancangan itu. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah kepada kami, dan kami siap mendengar firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan anak-anak. Ayo kita berdoa ya. Kayak tangannya gini ya. Ya. Sena, jadi Sena ya. Bapak Ibu, kita akan mendoakan anak kita ini. Bapak akan bersyukur melalui ibadah ini anak-anak datang kepada Tuhan, akan beribadah dengan cara mereka sendiri. Hati guru yang membimbingnya
Engkau menjamah anak-anak ini supaya kelak mereka terus bertumbuh, mengenal Yesus, bahkan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Ya. Shalom. Shalom. Nah, baru biasanya 3 kali langsung. Gitu kalau kita datang 3 kali baru action. Saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada seorang yang kami melihat pada waktu memproses dibuat menjadi batu merah. Saya pernah melayani di desa dan masyarakat sana mayoritas pekerjaannya adalah membuat batu merah. Jadi mulai dari tanah, kemudian dicangkul, diproses menjadi adonan, dikasih air. Bapak Ibu pernah lihat? Kemudian diinjak-injak, pernah lihat? Disiram air lagi, diinjak-injak lagi, dibanting-banting gitu ya. Dan pada waktu sudah siap, lalu mulailah dicetak. Belum cukup. Kemudian mulailah dijemur. Cukup terik supaya bahan batu merah itu akan kering supaya bisa dibakar. Jadi injak-injak, dibanting, diguyur air, itu baru awal. Kemudian dijemur di terik matahari yang sangat terik, dan itu baru setengahnya. Lalu dibakar, api sangat besar, dan menghasilkan batu merah yang terbaik. Pagi ini kita akan belajar mengikuti proses Tuhan. Bapak Ibu siap di proses Tuhan? Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari akan buka dalam firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 55. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sudah ketemu, kita akan baca bersama. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita akan mulai membaca. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan di bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ada seorang pun yang mempunyai rencana untuk menderita, benar? Semua pasti sejak kecil sudah mulai mengerti, mempunyai rencana hidupnya yang enak-enak, yang senang, yang sehat, tidak sakit. Kemudian ketika sekolah, sukses, pintar, dan setelah sekolah selesai, lalu mencari pekerjaan mudah. Setelah bekerja, lalu diberikan jodoh begitu gampang, kemudian mempunyai anak, dan sebagainya. Pasti kita mempunyai kehidupan seperti itu yang menyenangkan. Demikian juga setiap kita juga seperti itu, mempunyai anak, menginginkan anak-anak kita juga hidup yang menyenangkan dan enak-enak. Itu karena kita tidak mengerti tentang rencana Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ini yang saya katakan, Tuhan menciptakan kita, dan pasti Tuhan Sang Pencipta itu mengerti yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Amin. Tuhan tahu apa yang terbaik
Tapi kadang-kadang kita nggak tahu. Kadang-kadang yang kita doakan membuat kita celaka. Ada seorang berdoa, Tuhan, berdoa, kemudian minta pekerjaan dan seterusnya. Dan pada waktu dia bekerja, dan pada akhirnya dia mendapatkan masalah, mendapatkan kehidupan, merasakan kecelakaan dalam kerjaan itu. Dia berkata, kalau begitu, nggak bekerja di tempat itu. Ada seorang ketika ingin menikah, ingin mendapatkan pasangan hidupnya, dan ketika menikah, hidupnya berantakan. Lalu dia berkata, ya kalau begini lebih baik saya nggak menikah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang ada yang kita doakan, justru menyebabkan hidup kita menjadi kacau. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang terbaik buat kita. Yang kita tahu Tuhan, kita inginkan yang kita senangi, yang kita senang. Tapi Tuhan tahu persis, karena Tuhan yang menciptakan kita. Sehingga Tuhan tahu apa yang terbaik buat saya dan saudara. Terus sebabnya, pada saat manusia itu dalam dosa, akibat dosa itu begitu luar biasa. Dosa begitu luar biasa, karena dosa itu manusia sibuk dengan rencana sendiri. Jadi kalau kita mengikuti rencana kita, itu karena dosa kita. Karena kita nggak tahu. Orang yang sungguh-sungguh dikuasai dosa, dia berambisius, ingin mewujudkan keinginannya. Kemudian mengejar kesenangan. Kesenangan sendiri, yang disenangi, dikejar. Kemudian semata-mata hanya mengejar hasil. Tuhan mengajarkan yang penting bukan hasil, tapi yang Tuhan inginkan prosesnya. Tapi manusia hasilnya. Ya nggak apa-apa. Yang penting dapat pekerjaan, caranya nggak penting. Nggak apa-apa, yang penting usaha saya menjadi laku, berkembang, bisnisnya berkembang. Cara nggak penting. Tapi Tuhan nggak demikian. Yang Tuhan pentingkan justru prosesnya. Dan manusia karena berdosa, manusia itu mengejar hasilnya. Dan pencapaian yang diukur manusia adalah berkaitan dengan jabatan atau tahta dan harta. Bapak Ibu bisa melihat di sekitar kita, mereka membuat definisi keberhasilan itu jikalau sudah mencapai tingkat pekerjaan tertentu, mempunyai jabatan tertentu, baru dikatakan berhasil. Mereka dikatakan berhasil. Dilihat dari jabatannya, dari kedudukannya, atau mungkin dapat dilihat dari harta yang dimilikinya. Banyak orang ketika melihat orang yang mempunyai harta yang melimpah, berkata, wah Bapak ini berhasil. Saudara, semua itu gambaran karena manusia dalam dosa, sehingga ukurannya adalah keinginan sendiri, hanya hasilnya, bukan prosesnya, dan dapat diukur pencapaian itu hanya harta dan kedudukan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan mempunyai rencana yang baik. Saya memang percaya Tuhan punya rencana pada saudara. Rencana yang baik. Pada waktu saya mengalami stres, saya pernah stres saudaraku. Saya stres, saya nggak pernah keluar ke kamar. 6 bulan saya di kamar. 6 bulan saya di kamar. Saya nggak pernah keluar kamar, padahal ke toilet dan makan. Di kamar terus. Saya stres. Dan ada satu ayat yang waktu itu saya dengar
pada sebuah radio swasta dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Saya kemudian datang ke gereja. Waktu itu saya sudah 2 tahun vakum ke gereja. Saya mendengarkan firman yang disampaikan yang jelas, yang sungguh-sungguh itu khusus hanya untuk saya. Menurut saya itu hanya untuk saya, begitu jelas. Salah satu firman-Nya adalah dalam Yesaya ini. Tuhan punya rencana yang baik. Saya bertanya, Tuhan, saya udah hancur. Tapi firman itu, rancanganku bukan rancanganmu. Dan sebaliknya saya mulai mendengarkan itu, mulai bangkit itu, dan saya sampaikan pada saat ini bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Rencana yang penuh harapan, rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam firman yang kita baca tadi, dalam Yesaya pasal 55, Bapak Ibu bisa melihat kembali di sini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbeda. Jarak perbedaan itu dikatakan seperti tingginya langit dari bumi. Jadi sangat jauh. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita bukan sejauh 1 kilo, bukan sejauh 2 kilo. Tapi sejauh tingginya langit dari bumi. Saya nggak tahu berapa tingginya langit. Memang ada orang yang pernah mengukur, tapi pasti sangat jauh. Jadi saudaraku, ada hal yang membedakan, sangat beda itu. 3 hal yang beda dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 tersebut. Ada 3 yang sangat beda di sini. Yang pertama adalah rancangan Tuhan. Jadi rancangan Tuhan itu sangat jauh, sangat berbeda jauh dengan rancangan kita. Rancangan kita, ya kita hidupnya sehat terus. Saya hidupnya senang terus. Cukup terus. Enak terus. Sukses terus. Itu rancangan saya. Dan mungkin juga Bapak Ibu punya rancangan seperti itu. Bukan hanya rancangan yang jauh, tapi jalannya, caranya. Cara yang digunakan Tuhan dengan cara yang kita pakai juga sangat jauh. Sangat berbeda. Bahkan waktu Tuhan dan waktu kita juga sangat berbeda. Jadi sekali lagi, bukan hanya rancangan yang jauh, bukan hanya jalan atau cara yang jauh, tapi juga waktu yang sangat jauh dibanding cara saya dan saya dengan cara Tuhan. Jalan saudara dengan jalan Tuhan sangat jauh. Bapak Ibu, kalau kita membuka di dalam firman Tuhan, ini kisah bagaimana pada saat Abraham dijanjikan Tuhan seorang anak. Kita tahu waktu itu Abraham sudah lanjut usia, Sarah sudah lanjut usia, dan Tuhan berkata akan memberikan anak bagi Abraham dan Sarah. Abraham setuju rencana Tuhan, karena saat itu Abraham merindukan seorang anak. Tapi kita lihat bagaimana jalan yang diberikan Tuhan. Abraham mengambil jalan sendiri. Dia berpikir sudah tua. Lalu Abraham mengambil jalan bersama dengan Sarah istrinya, menghampiri Hagai, budak Sarah. Lalu Hagai mengandung dan lahirlah Ismail.
Tetapi cara Tuhan bukan demikian. Tuhan inginkan untuk mendapatkan anak ini bukan melalui Hagar. Tuhan inginkan jelas sekali melalui istrimu Sarah. Jalannya jauh, caranya jauh. Tapi ini yang diambil oleh Abraham. Tuhan menginginkan jalannya melalui seorang istrinya Sarah. Tapi jalan yang diambil oleh Abraham yaitu melalui Hagar, budak dari Sarah. Waktunya pun juga berbeda. Abraham berpikir sudah tua pasti, sehingga menggunakan cara yang instan. Tapi ternyata waktu yang dibutuhkan sekitar 25 tahun. Dari janji sampai Abraham mendapatkan anak itu. Kita baca dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-17 sampai 19. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara, jalan yang dipakai Tuhan melalui Sarah istrinya. Jalan yang mustahil. Dikatakan Abraham sudah umur 100 tahun. Dan Sarah sudah umur 90 tahun. Sudah mustahil. Saudara, kadang-kadang inilah Tuhan pakai jalan yang sangat mustahil. Tuhan sering menggunakan cara yang tidak mungkin. Tapi kita sering menggunakan logika kita. Benar? Susah bagi kita untuk menerima jalan yang tidak masuk akal. Tapi Tuhan selalu menggunakan dan sering menggunakan cara yang mustahil. Abraham berkata, mustahil, apakah mungkin masih memiliki anak dari seorang Sarah yang sudah lanjut. Sehingga Abraham menggunakan logikanya, menggunakan jalan sendiri untuk mendapatkan anak, yaitu melalui Hagar. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi sekali kita selalu mengambil jalan sendiri. Jalan Tuhan sangat jauh dari apa yang kita inginkan jalan kita. Jadi saudaraku, kita lihat di sini dalam firman Tuhan tadi, kita melihat bahwa Abraham pun menertawakan. Ya, di sini Abraham sendiri menertawakan. Abraham tertawa, Abraham nggak percaya dengan jalan Tuhan. Jalan Tuhan sekali lagi, Abraham akan berikan seorang anak melalui Sarah. Dan Abraham tertawa. Tertawa, saudara. Mana mungkin Tuhan? Sarah udah tua, nggak punya, nggak mungkin, sudah mati haid, udah nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan. Bapak Ibu sering berpikir seperti Abraham dan saya juga seperti itu. Kita sering berkata tidak mungkin Tuhan. Nggak mungkin Tuhan. Lalu mengambil jalan sendiri. Saudaraku, kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan memilih jalan yang aneh-aneh. Kalau kita melihat, coba kita lihat ya, dalam peristiwa-peristiwa Yesus pun menggunakan cara yang aneh-aneh. Bapak Ibu coba lihat.
Pada waktu Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Dengan apa? Yesus meludah ke tanah, lalu ludah itu diaduk dengan tanah, lalu dioleskan mata, lalu disuruh membasuh di kolam Siloam dan sembuh. Aneh kan? Aneh enggak? Menurut medis jelas tidak dianjurkan. Enggak sehat. Ada kuman. Tapi Tuhan lakukan. Bagaimana kita melihat bagaimana pada saat Tuhan membuat pada waktu pesta di Kana, pesta perkawinan di Kana itu kekurangan anggur. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyuruh pelayannya menuangkan yang kosong dengan air pembasuh. Air yang bisa kemudian membasuh. Dan air itu menjadi anggur yang terbaik. Masuk akal? Enggak. Bagaimana pada waktu Tuhan memerintahkan ada 5.000 orang karena hanya laki-laki yang berkumpul setelah mereka belajar mendengarkan Yesus. Yesus memberi perintah pada muridnya, kamu harus memberikan makan. Saudaraku, murid-murid bertanya, hebat, membelakkan matanya, heran, bagaimana? Karena Tuhan yang memerintahkan, lalu murid-murid mulai mengadakan koordinasi. Mungkin mulai berusaha bagaimana mendapatkan roti sebanyak ini, 5.000 lebih. Dalam waktu sekejap, di desa, bagaimana mungkin mendapatkan roti yang sebanyak itu? Untuk membeli roti sebanyak itu dari mana uangnya? Itu cara kita, jalan kita. Tapi jalan digunakan Tuhan hanya 5 roti dan 2 ikan. Murid-muridnya punya jalan, nggak mungkin harus punya roti yang sebesar sebanyak itu. 5.000 itu nggak banyak, nggak sedikit. Bayangkan, kemarin pernikahannya saudara kita Raka, mungkin berapa? 200-an Pak Contor ya? 200 ya? Nggak ada 1.000 ya? Nggak ada 1.000 saudara, nggak ada 1.000. Persiapannya berapa lama? Lah ini Tuhan Yesus memerintahkan engkau harus memberikan makan 5.000 lebih. Di desa, konteksnya pada zaman dulu belum ada telepon, belum ada transportasi, suasana udah mulai gelap. Tetapi Tuhan berkata, karena Tuhan punya jalan. Sehingga Tuhan berkata, apa yang engkau punya? Lalu disaudarakanlah 5 roti dan 2 ikan. Itu bekal anak-anak dan diberkati Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat di sini konteks ini sungguh-sungguh luar biasa. Jalan Tuhan kadang-kadang jalan yang mustahil. Jalan yang gak masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang sudah, seorang perempuan yang sudah usia lanjut, sudah dikatakan mati haid, sudah 90 tahun, atau mungkin 75 tahun pada waktu firman disampaikan, bagaimana mungkin bisa memiliki anak? Bagaimana mungkin air yang untuk membasuh menjadi anggur yang terbaik? Bagaimana mungkin air ludah ditabur tanah akan bisa menyembuhkan orang buta? Bagaimana mungkin 5 roti 2 ikan bekal anak-anak bisa membuat makan lebih 5.000 orang dan kenyang dan ada sisa yang cukup banyak? Itu jalan-jalan Tuhan. Jadi kalau kita ingin bersama-sama Tuhan, ingin mulai belajar mengikuti proses Tuhan,
Ya, kita harus belajar berjalan dengan Tuhan di dalam iman. Bapak Ibu, dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita melihat firman Tuhan ini, Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bukan waktu saya, bukan waktu saudara, tapi waktu Tuhan. Indah. Dia memberi kekekalan. Perhatikan ayat berikutnya. Tetapi manusia, tetapi saya dan saudara tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kadang-kadang kita melihat pekerjaan Allah itu hanya sepotong-potong. Pada waktu kita susah, kita mengeluh, Tuhan, mana janjimu Tuhan? Saya kan udah setia padamu Tuhan, mana janjimu? Kok hidup saya menderita? Hanya sepotong. Kita Pengkhotbah menekankan kepada kita, mengingatkan saya dan saudara, bahwa kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu sebabnya karena kita tidak bisa menyelami itu, sehingga kita sering bertanya, apakah itu mungkin? Apakah itu bisa terjadi? Bagaimana itu terjadi Tuhan? Itu mustahil dan sebagainya. Saudaraku, demikian juga dikatakan kalau kita membuka pada waktu Imam Zakaria. Ini seorang imam. Imam Zakaria mempunyai rekam jejak seorang imam yang sangat disegani, yang berkenan kepada Tuhan. Pada waktu malaikat datang ke Zakaria dan memberitahukan bahwa Elisabeth istrinya akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Hampir sama peristiwa dengan Abraham ini. Perhatikan dalam Lukas pasal 1 ayat 18. Pertanyaan Zakaria, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bagaimana mungkin Tuhan? Bagaimana bisa terjadi? Apa mungkin? Dan sebagainya. Padahal dia adalah seorang imam. Rekam jejaknya sangat bagus. Seorang imam yang terkenal dengan dekat dengan Tuhan, yang sangat setia, yang berkenan kepada Tuhan. Tapi dia bertanya, apa mungkin Tuhan? Bagaimana itu terjadi? Sudah mulai gunakan logikanya. Karena saya sudah tua. Karena Elisabeth istriku sudah tua. Mari kita lihat bagaimana Maria ketika malaikat datang menyatakan akan melahirkan seorang bayi. Dalam Lukas pasal 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Zakaria, bagaimana mungkin? Karena saya dan Elisabeth sudah tua. Maria berkata, bagaimana mungkin? Karena saya belum bersuami. Saudaraku, semua itu wajar. Nggak mungkin lah sudah tua punya anak. Nggak mungkin lah yang belum bersuami punya anak.
Tapi inilah jalan Tuhan. Kita lihat baik Imam Zakaria maupun Maria mengalami kesulitan untuk percaya dengan jalan Tuhan. Saya harapkan Bapak Ibu dan saya dan saudara, mari belajar. Tidak menjadi patokan. Bukan berarti kalau imam saja sulit percaya, apalagi kita. Bukan seperti itu. Mari kita akan belajar mempercayai jalan Tuhan. Jalan yang tidak masuk akal. Jalan kita, jalan yang masuk akal, logika. Tapi firman Tuhan berkata, jalanmu bukan jalanku. Jauhnya seperti tingginya langit dari bumi. Firman Tuhan disampaikan. Logika kita, jalan kita adalah masuk akal. Tapi jalan Tuhan, jalan tidak masuk akal. Mari kita akan belajar. Supaya kita sungguh-sungguh bisa mencapai rancangan Tuhan yang indah tersebut. Saya pertanyaan kita ini juga sering muncul dalam kehidupan kita. Konteksnya sekarang, Tuhan, gaji saya cuma segini Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan, saya bisa memiliki rumah sendiri? Gaji saya cuma segini Tuhan. Bagaimana mungkin bisa memiliki rumah Tuhan? Tuhan, saya sudah divonis dokter. Apakah mungkin bisa sembuh? Tuhan, sistem saraf saya rusak. Saya nggak bisa komunikasi dengan baik. Apakah mungkin saya bisa dipulihkan Tuhan? Tuhan, saya nggak mungkin. Apakah mungkin saya bisa meneruskan kuliah? Karena orang tua saya nggak sanggup membiayai. Tuhan, sekarang begitu sulit mendapatkan pekerjaan. Apakah saya masih mungkin mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan selama ini? Tuhan, usia saya sudah lanjut. Apakah mungkin saya masih bisa mendapatkan pasangan hidup, Tuhan? Tuhan, usia pernikahan saya sudah lama. Apakah masih mungkin saya mendapatkan keturunan? Dan banyak sekali pertanyaan saudara mungkin. Sumbernya Tuhan bagaimana? Apakah mungkin? Apakah masih bisa Tuhan? Saudara, kalau kita menggunakan jalan kita, jawabannya tidak. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, jalan Tuhan adalah jalan yang mustahil. Jalan Tuhan, jalan yang tidak masuk akal. Dan Tuhan sanggup memberikan jalan-jalan itu kepada kita. Dan itulah yang Tuhan persembahkan, yang Tuhan izinkan. Sehingga kita bisa merasakan pimpinan Tuhan. Kita bisa hidup dalam rancangan Tuhan. Kalau kita mempercayai Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mulai percaya tentang jalan-jalan yang tidak masuk akal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Amin. Saya punya pengalaman, saudaraku. Ini maaf, saya bukan pamer, tapi Tuhan tunjukkan saya kalau melihat itu nggak mungkin saya punya rumah. Tepat pada waktunya Tuhan berikan rumah pada kami. Karena bukan jalan saya. Kalau jalan saya nggak mungkin, saudara, nggak mungkin. Usia saya waktu itu udah nggak mungkin bisa ngangsur rumah, peraturan bank. Tapi jalan Tuhan, Tuhan buka jalan. Ada banyak sekali pengalaman saya yang tidak mungkin terjadi dan itu terjadi.
Kalau saya menggunakan jalan saya, jelas nggak mungkin terjadi. Tapi kita belajar berjalan dengan Tuhan. Kalau kita lihat, mari kita belajar dari Ibrani pasal 11, ayat yang ke-6. Bapak Ibu kalau bisa mari baca bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat 6. Di slide itu ada, kita mulai. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Orang beriman percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Allah ada. Allah punya kuasa. Amin. Allah sanggup membuka jalan yang tidak masuk akal. Allah bisa memberikan jalan yang mustahil. Itulah Allah. Mari kita percaya benar-benar. Saya akan ulangi bacakan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah saudara mencari Tuhan? Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ini konteks yang Bapak Ibu perlu renungkan. Tuhan tidak memiliki masalah untuk mempercayai kita. Tetapi yang menjadi masalah, apakah kita mempercayai Tuhan secara konsisten, terus-menerus? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya secara konsisten kepada Tuhan? Ya, memang mulut kita sering berkata percaya. Nyanyian-nyanyian kita sering berkata, saya percaya Tuhan. Doa kita juga saya berkata, Tuhan saya percaya. Tapi kadang-kadang mulut kita itu beda dengan hati kita. Dan Tuhan tahu itu. Bukan hanya perkataan, tapi bagaimana praktek hidup saya dan saudara. Kalau saudara percaya Tuhan, saudara pasti akan setia kepada Tuhan. Kalau saudara mengakui Tuhan yang berkuasa, yang layak disembah, saudara pasti akan menyediakan waktu pagi-pagi benar untuk datang menyembah Tuhan. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh Allah yang Maha Kuasa, saudara bergaul akrab dengan Tuhan. Kalau saudara percaya Allah memberikan jalan terbaik, saudara berjalan dalam iman mengiring Tuhan dalam firman-Nya. Jadi bukan perkataan, tapi action, praktek. Yang itu membuktikan bahwa Tuhan tahu saya dan saudara percaya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, karena tidak mengerti rencana Tuhan itu, sering kita salah pikir. Misalkan gini, Bapak Ibu sudah lama berdoa, bahkan disertai dengan puasa. Lama berdoa, ya macam-macam yang saya sebut tadi. Berdoa untuk sakit, berdoa untuk rumah, berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk jodoh, berdoa untuk anak, berdoa untuk ini, untuk itu, macam-macam. Sudah lama, bahkan Bapak Ibu disertai dengan puasa. Tapi lama nggak dijawab. Lalu mulai ngambek. Mulai nggak mau lagi. Mulai marah, kecewa dengan Tuhan. Ingat, maunya kita cepat. Ingat, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Ini penting. Dan yang kedua, rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Tuhan bukan tidak mengabulkan doa saudara. Tapi mungkin Tuhan punya rancangan yang berbeda. Mungkin Tuhan punya rencana yang berbeda dengan yang kita doakan itu.
Dan kita percaya rencana Tuhan pasti jauh lebih baik. Amin. Pasti jauh lebih baik. Itu sebabnya Tuhan ingin supaya kita mengikuti rancangan Tuhan. Kita perlu bergaul dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Mungkin sebabnya bukan Tuhan tidak mengabulkan doa saudara. Tapi mungkin Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik dari apa yang Anda doakan selama ini. Butuh waktu. Butuh mengikuti jalan Tuhan. Bisa lebih terus percaya. Karena Tuhan akan tunjukkan hal perkara yang besar. Yang lebih baik dari apa yang sekarang ini Anda doakan. Ini membutuhkan iman. Karena Tuhan akan tunjukkan hal yang perkara yang mustahil. Yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan kalau itulah yang dimaksud dengan mengikuti proses Tuhan. Proses. Di proses itu nggak menyenangkan. Seperti tadi. Orang membuat batu merah di proses tanah. Diinjak-injak. Dikasih air. Diinjak-injak lagi. Dicetak. Dijemur. Diterik matahari. Belum cukup. Lalu dibakar. Itu semua proses. Butuh waktu. Kalau kita ikut proses Tuhan, pasti membutuhkan iman, percaya, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tujuan dengan proses itu adalah supaya kita akan semakin kuat menghadapi tantangan yang ada. Tidak mudah digoyahkan, karena kita akan mengalami naik level iman kita. Apakah saudara siap menerima rencana Tuhan, saudaraku? Seperti saya menerima rancangan Tuhan. Dulu saya sebagai pendeta, saya bekerja. Tuhan menyodorkan rencana bagi saya. Tuhan menyuruh saya meninggalkan pekerjaan itu. Itu tidak mudah. Itu butuh perjuangan. Tapi saya berjalan bersama rencana Tuhan. Apakah saudara siap di proses Tuhan? Akan berjalan sesuai rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan yang indah. Rancangan penuh damai sejahtera. Rancangan yang luar biasa. Memang jalannya berbeda dengan jalan kita. Waktunya pun berbeda dengan waktu kita. Tapi saya percaya, kalau kita mengikuti rancangan Tuhan ini, dikatakan di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-68, Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayang yang karena pertukaran. Yakobus berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Tuhan. Diturunkan dari Bapa segala terang. Saudaraku, mari kita seperti Ayub. Pada waktu Ayub mengalami masalah, sudah habis-habisan. Hartanya habis, anaknya meninggal. Ditambah dengan sakit kusta, istrinya mengutuki. Ayub berkata, apakah engkau hanya menerima yang baik saja dari Tuhan? Saudara, kita percaya bahwa apa yang diturunkan dari Tuhan itu yang terbaik. Amin. Apa yang Tuhan berikan itu ada yang terbaik. Menurut kacamata Tuhan, konsep Tuhan, kembali rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan saya. Pengertian rancangan yang baik bagi saya adalah menyenangkan saya terus. Tidak pernah kekurangan.
Itu pengertian saya, rancangan saya. Jalan saya yang saya tempuh jalan yang masuk akal. Dan waktu saya ya waktu yang cepat. Tapi Tuhan mengingatkan pada kita, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Waktuku bukan waktumu. Sangat jauh perbedaannya. Seperti tingginya langit sampai bumi. Itulah perbedaan rancangan saya dengan rancangan Tuhan. Rancangan saudara dengan rancangan Tuhan. Itulah jalan saya dengan jalan Tuhan. Itulah waktu saya dengan waktu Tuhan. Sangat berbeda jauh. Tapi intinya saya mau sampaikan pada saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mau belajar hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tema 1 bulan yang lalu, bergaul akrab dengan Tuhan. Kita teruskan, mari berjalan bersama Tuhan. Percaya. Supaya rancangan Tuhan ini bisa kita genapi. Dan percayalah, rancangan Tuhan itu terbaik buat saya dan saudara. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan saya dan saudara, membantu kita, sehingga kita selalu siap berjalan dalam rancangan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, untuk firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan kepada Tuhan, jamah hati kami ya Roh Kudus, supaya kami membuka hati menerima firman-Mu ini. Supaya kami bersama dengan Tuhan, bukan menggunakan jalan kami, tapi menggunakan jalan Tuhan. Bukan menggunakan rancangan kami, tapi rancangan Tuhan. Bukan waktu kami, tapi waktu Tuhan. Karena semua yang dari Tuhan, itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kasih setiamu ini. Saudara, kita akan renungkan firman ini. Mari kita akan percaya semua baik. Semua baik. Apa yang Tuhan rencanakan itu baik. Kita mengimani pujian ini dan firman Tuhan. Tuhan telah menetapkan, Tuhan membuat rencana-rencana, rancangan bagi saya dan saudara. Dan saya ingin saudara percaya, rancangan Tuhan itu adalah rancangan terbaik buat kita. Karena Tuhan menciptakan kita, Tuhan tahu yang terbaik bagi saya dan saudara. Kita katakan dengan iman pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, renungkan firman Tuhan ini. Tuhan menciptakan saya dan saudara sebagai umat yang dikasihi. Tuhan tahu yang terbaik bagi saya dan saudara. Seperti orang tua yang tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Mari kita belajar mengikuti rencana Tuhan. Mungkin sekarang saudara berdoa lama, tapi tidak dijawab Tuhan.
Mungkin saudara mulai ngambek, mulai putus asa, mulai menggerutu. Tapi mungkin saudara nggak tahu bahwa pada saat yang sama itu Tuhan sedang memberikan rancangan bagi saudara. Dan rancangan itu berbeda dengan yang saudara doakan selama ini. Dan saudara akan diproses Tuhan untuk mendapatkan rancangan yang indah ini. Yang perlu saudara lakukan, berjalan dengan iman bersama Tuhan. Mari meyakini, karena jalan-jalan Tuhan selalu jalan yang mustahil dan tidak masuk akal. Dan Tuhan sanggup, sampai sekarang Tuhan masih sanggup memakai jalan-jalan itu. Karena inilah jalan-jalan Tuhan, berbeda dengan jalan-jalan saya dan saudara. Kita kenakan pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara kasih Tuhan, apakah saat ini saudara punya pergumulan firman Tuhan ini? Mungkin saudara lama bergumul, berdoa dan tidak jawab Tuhan. Bahkan saudara bergumul dengan berpuasa tapi tidak jawab Tuhan. Apakah saudara tahu bahwa ternyata mungkin Tuhan punya rancangan yang lain, berbeda dengan sekarang ini yang saudara doakan? Tuhan sedang menyodorkan rancangan lain dan saudara gak bisa memahaminya. Atau mungkin saat ini saudara sudah mulai kecewa, sudah mulai lemah, sudah mulai tidak bergairah karena saudara tidak bisa melihat rancangan Tuhan. Mungkin saudara berkata seperti Abraham, berkata seperti Imam Zakaria, berkata seperti Maria. Pertanyaan sama, Tuhan, apakah mungkin itu terjadi? Tuhan, bagaimana itu mungkin terjadi? Dan saudara mulai putus asa.
Apabila firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini menguatkan saudara kembali, itu semua bukan karena Tuhan yang menjawab doa saudara. Mungkin saudara sedang menyodorkan rancangan lain yang lebih baik bagi saudara. Saudara sedang diproses Tuhan. Saudara perlu berjalan bersama Tuhan. Saudara mulai melangkah bersama Tuhan. Saudara mulai lihat jalan-jalan Tuhan, mulai memperhatikan jalan-jalan Tuhan. Bukan jalan-jalan kita, tapi jalan-jalan Tuhan yang mungkin terkadang tidak masuk akal. Dan Tuhan ingin kita masuk di dalam kehidupan kita itu. Jika ada saudaraku yang saat ini ingin doakan oleh pergumulan ini, silakan saudara mengangkat tangan. Jika ada silakan angkat tangan. Saya akan mendoakan saudara. Jika ada, kita naikkan pujian ini. Jika ada, silakan saudara angkat tangan, maju ke depan, dan saya akan mendoakan saudara tentang pergumulan saudara. Dari semula hidupku dalam rangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Mari berdiri bersama-sama. Jika ada, silakan maju ke depan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau lakukan di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Bapa. Tuhan terus menolong kami supaya kami berjalan dalam rancangan Tuhan. Tuhan, jikalau saat ini Tuhan memproses kami, karena Tuhan ingin menyodorkan rancangan baru, rancangan yang selama ini mungkin berbeda jauh dengan apa yang kami inginkan. Dan Tuhan ingin memproses kami untuk mendapatkan rancangan itu. Tuhan, tolong kami, bimbing kami, Roh Kudus mampukan kami, supaya kami berjalan bersama Tuhan, supaya iman kami melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan perbuat untuk kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan Tuhan pada hidup kami ini. Kami berdoa, Tuhan berkati untuk IBYC, Konferensi Kaum Muda Baptis Indonesia Nasional, yang diadakan tanggal 29 Juni sampai 1 Juli di Surabaya. Tuhan berkenan memberkati yang bekerja keras. Tuhan berkati pengelola, Tuhan berkati peserta, Tuhan berkati pembicara-pembicara.
supaya semua untuk kemuliaan Tuhan, supaya banyak melahirkan pemimpin-pemimpin muda, pemimpin masa akan datang, bahkan mereka yang terpanggil sepenuh waktu melayani Tuhan. Mereka akan menjadi pengusaha-pengusaha, mereka akan menjadi orang-orang sukses, mereka akan menjadi politisi, mereka akan menjadi pegawai di dalam pemerintahan. Berkati mereka sehingga mereka mewarnai kehidupan di tengah-tengah bangsa kami. Kami serahkan Bapa, Roh Kudus turun, dicurahkan dalam setiap sesi, sehingga penuh kemuliaan Tuhan terjadi, kuasa dinyatakan Tuhan, sehingga menjadi hasil yang luar biasa. Kami berdoa, saudara kami yang sakit pada hari ini, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan jamah mereka, baik Bapak Siaan, Ibu Rakel, saudara kami Indra Darmawan. Tuhan pemulihkan Ibu Nana yang baru operasi melahirkan. Tuhan juga memberkati jadi Frisco yang baru dilahirkan. Tuhan berkati mereka semua, sehingga mereka semua dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan berkati pergumulan kami jemaat-Mu. Tuhan mampukan kami untuk semangat, berharap pada Tuhan, menunggu waktu Tuhan, dan mengikuti jalan Tuhan, karena jalan itu sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kita akan naikkan puji kita pada hari ini. Sekali lagi katakan, semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu sekalian, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur bagi-Mu. Puji syukur hanya beri syukur bagi-Mu Tuhan. Puji syukur, katakan sekali lagi, ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih
kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk bersatu pribadi sejenak. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh, pada hari ini kami menyambut satu orang baru yang baru hadir pertama kali. Kami menyambut Ibu Esther Suwarjo. Benar ya, Bu? Ibu Esther Suwarjo bertempat tinggal di Villa Pamulang. Ya, Bu. Selamat datang ya, Bu. Selamat datang kembali supaya minggu depan bisa bersama-sama dengan kami kembali beribadah di tempat ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada